udah nongkrong nih di tongkrongannya orang Indonesia, E-Radio. Nongkrongin terus E-Radio, 100% musik Indonesia. Setiap hariku hanya 1 jam ku tenang, sisanya cemburu dan terus memandang apapun yang terpampang, apapun yang terbilang. Rayu mereka berlomba berharap ada makna, simpati dan ria, ajang tebar pesona, selalu ada yang hadir. Apa ya? Tadi aku pengen sama Tangga sama itu loh. Aku ikut bakakak. Bakakak. Yaudah, aku sama Arfa dulu ya. Duluan aja. Hey. Kenapa lu? Capek. Pengen cerita tapi kayaknya lebih enak ada Dilan gak sih? Dilan di mana emang? Paling di base campnya di atas. Di atas. Ke atas aja apa? Tapi gua rada takut kayak kemarin lagi. Enggak Kalau ada ke lah. atas. Enggak lah. Tapi Dilan serius di atas. Di Coba atas, telepon di atas. dulu lah. Safe place-nya Dilan kan di atas. Iya sih, ya, pasti di atas ya. Di depan nggak ada? Nggak ada. Coba gue tanya dulu di mana. Yaudah yuk ke atas ya. Yaudah boleh deh, ayo. Ada kali Dilan di atas. Lan di mana? Fast rap banget ya? Parah. Aduh, ayo ke atas yuk. Yaudah yuk. Aduh. Sumpah gerah banget di luar. Matiin dulu. Udah. Buset dah, ini tempat gak terang-terang dan Gelap kapan tahu. banget dah. Buru, si buru, Dilan. buru. Sabar tunggu. Dilan. Lan. Hah? Ah, itu dia si kunyuk. Buset, ngapain lu berdua lu? Ini berantakan banget dan lu kagak diberes-beresin. Ya namanya Lan. gudang, ngapain gua beresin? Kalau nggak pernah ada orang. Capek banget. Nggak, ini lu ada acara apaan sih pada kesini sebenarnya ini? Pengen ngobrol aja sih. Tadi si Tika Soalnya- baru dari luar sama si Mel. Nah terus? Terus dia pengen cerita sama gua, tapi pengen ada elu. Kenapa harus ada gue? Emang lu pengen cerita apa? Ya kan waktu itu kan kita pernah cerita bertiga, si Tika pengen cerita lagi kayak gitu, tapi kalau berdua dia takut katanya, padahal di bawah kan rame. Kemarin Jir, Oh, lu jadi horor-hororan lagi nih bro. temen gue, jadi di kosan gue ada teman namanya Caca. Kamarnya tuh nggak jauh dari gue lah, selang berapa kamar, 3 sampai 4 kamar. Posisinya gue lagi kerja nih siang. Siang menuju sore tuh jam sekitar jam 4 jam 4 jam 5 4 lah lah ya. ya. Terus dia ngomong, dia cerita ke gue gitu. Dia bilang, masa kemarin cowok gue lagi nunggu di lobi, nungguin Caca untuk turun. Tapi padahal tuh Caca tuh di kamar. Tapi cowoknya ngomong gini, kamu ngapain ke kamar Tika? Kamu ngapain ke kamar Tika? Jadi kamar gue tuh kelihatan gitu loh dari lobi. Paham. Kamu ngapain masuk ke kamar Tika? Itu posisinya cowoknya lagi nungguin Caca untuk turun. Tapi Caca tuh lagi di kamarnya sendiri. Tapi pas cowoknya lagi nungguin itu, posisi kamar lu kebuka? Enggak? Gue kan lagi nggak ada di kamar. Oh iya. Gue di kantor. Gue Nembus lagi dia. kerja. Apa masuk gitu aja? Iya kali ya, si cowoknya ngeliatnya dibuka pintu berarti dong harusnya. Iya, padahal temen gue si Caca ini lagi di dalam kamarnya sendiri, nggak keluar kamar sama sekali. Tapi dia ngeliat Caca ini masuk ke kamar gue. Udah gak sehat kosan dia. Dari- Teleponan. Enggak, Si cowok setelah masih- mereka ketemu. Oh, setelah ketemu. Pas ketemu baru ngomong tuh. Kamu tadi ngapain? Padahal Caca di kamarnya sendiri. Di kamar tuh Caca langsung nge-freeze. Nah, berturutan tuh harinya tuh besoknya temannya Caca itu nginap di kamarnya Caca. Dimimpiin gitu kayak ada gede banget hitam masuk ke kamar Caca, melototin. Ya terus. So asik banget. Terus masuk melototin. Terus nggak bisa bangun tuh apa namanya? Oh, rep-repan. Tapi dia tuh bener-bener di Ini atas yang temennya. dideketin si Cacanya atau temennya? Temennya. Dia lagi nginep di kamar Caca itu. Oke. Si Cacanya waktu di mimpi ada gak? Nggak ada. Nah, terus besoknya lagi Caca cerita itu ke gue nggak tahu itu jadinya sugesti apa gimana ya. Jadi gue tuh ada dapur umumnya itu kan. Terus di sini dapur,
Sini tuh kalau berenang di bawah gitu. Gue tuh lantai 2. Di sebelah itu ada kamar kosong tapi jendela kaca semua gede gitu loh. Oh, paham. Jadi dia tuh bener-bener kelihatan isi dalamnya. Tapi itu kamar lagi kosong. Gue lagi mau masak. Malam tuh jam 11-an lah. Jam 11-an gue masak di situ. Terus gue nggak tahu ke bawah sugesti apa gimana, tapi gue beneran ngeliat yang di mimpi temannya Caca itu, ya hitam tinggi. Gue ngeliat sekali, ada 2 kali 3 kali baru nggak ada. Tapi pas pertama kali lu ngeliat, lu aneh atau udah serem atau baru kayak janggal Serem. dong? Itu pertama kali gue ngeliat soalnya. Oh iya bener? Pertama kali banget Mampus gue ngeliat. banget. Udah, tapi Sosoknya kayak gimana? Sama kayak yang di... Kayak yang dimimpiin temennya Caca itu. Kayak bener-bener kayak yang dimimpiin temen Caca. Lu lapor dong ke si Caca dong? Enggak, makanya gue berani? pengen ceritanya ke kalian. Lu belum ngomong sama si Belum Caca ngomong, itu? belum Belum ngomong. nggak berani atau? Nggak berani aja. Terus tadi lu bilang kamar lu di sini misalnya, kamar Caca di? Di 3 kamar setelah gua. Gitu mah. Dekat banget. Main berarti lah. Iya Deket bener. banget. Main. Udah, tapi gue cuek. Nggak yang kabur. paham. Karena gue tahu kan kalau gue Karena lu lagi masak tadi kan, Iya. lu lanjutin masaknya. Dan gue kalau takut dia makin berani ke gue. Iya, iya, kan. benar, Ya, benar. gue Istilah bilang kayak gitulah ada ya. Tapi setelah temennya si Caca didatengin itu, maksudnya dimimpiin, lu selang berapa hari masaknya? Besoknya. Besoknya banget. Jadi 3 hari berturut-turut. Bisa jadi Cowoknya lu Caca ngeliat dia masuk kamar gue padahal gue nggak ada di rumah. Besoknya temennya mimpin itu, besoknya Besoknya lagi lu. gue. jadi lu kepikiran, dia kepikiran. Iya, Kan bener. habis Makanya diceritain, tadi kan gue lu bilang nggak kepikiran tahu itu sih. sugesti gue atau gimana. Iya. Dan bisa jadi itu yang nyerupain si Caca itu dia juga tuh kayaknya. Benar. Kayak sama kayaknya. Doppelganger ya? Iya benar, doppelganger. Jin Korin ya bahasa sekarang Korin, mah ya. kalau bahasa Korin ya? dulu mah Jin Korin. Serem juga. Lo pernah nggak sih ngalamin kayak gitu-gitu juga? Enggak, kalau gue pribadi sih gue alhamdulillah gue nggak pernah ngalamin gitu. Tapi temen gue banyak banget ngalaminnya kayak gitu. Temen lu banyak kejadian horor ya? Lan? Karena mungkin gue nongkrong di sini gitu ya, jadi banyak ketemu orang-orang baru. Terus Temen lu ini teman mana? Temen daerah Nah, Bogor? kalau iya ini teman daerah Bogor, ini temen apa ya? Jadi kayak gue temenan sama Tika nih, terus gue dikenalin sama teman-teman Tika. Terus akhirnya gue betah gitu, nyaman. Akhirnya lu main juga iya, sama nongkrong temen-temennya? juga. Nah itu ini jatuhnya kayak tongkrongan kedua dari tongkrongan rumah gue lah. Nah ini lumayan kacau juga nih. Jadi waktu itu pas banget lagi laki-laki semua, lagi cowok-cowok semua, dibawalah ke rumah salah satu temennya temen gue ini, anak-anak. Nah, gua tuh sempat pulang jam 11 malam. Karena posisinya rumahnya itu lagi ada di Sentul, sedangkan rumah gua tuh di Bogor kota kan, Ya. lumayan juga maksud gua Lumayan, kan. Malam-malam jam 11 akhirnya yaudah gua balik deh jam 11. Nah, ternyata selang ya 20 menit 15 menit gua cabut, anak-anak tuh udah mulai diganggu-gangguin kayak lempar-lempar batu, terus ada suara-suara. Masih di tempat? Masih di tempat, masih jadi kayak nongkrong kayak lagi di terasnya gitu. Lempar batu tuh kayak ngerasa batu dilempar Kayak atau dari atas, lo dari atas. lihat Enggak, pada kayak ada suara batu. Kayak misalkan pagar nih, dilempar kan tong gitu. Iya gitu-gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah itu pertama batu. Terus tiba-tiba ada bau bakaran sampah. Dicari dong Tapi anak-anak. nggak ada yang bakar. Nggak ada yang bakar. Asapnya nggak ada. Asapnya juga nggak ada. Wah ini udah mulai aneh nih anak-anak kan. Dari 2 ini udah mulai aneh. Tiba-tiba ada suara, waktu itu tuh ada suara kayak kambing. Ya pokoknya kambing domba gitu, gue nggak paham. Nah anehnya suara kambing itu kayak tepat di depan mereka. Jadi mereka nongkrong, pagar, tepat di sini. Nah padahal Deket itu dong jalanan, berarti. deket. Padahal itu jalanan komplek gitu maksud gua kan. Kenapa suara kambingnya di sini ya? Jadi anak-anak tuh berdiri, suara kambingnya tuh udah di atas mereka, udah tepat di mereka gitu. Kenapa di sini kencengnya ya? Itu udah aneh banget, Akhirnya, udahlah bodo amat lah, nongkrong lagi, ngopi lagi. Nah, Nggak ngerasa takut karena rame kali ya? Betul. Nah, yang klimaksnya itu adalah anak-anak tuh kayak, ya udahlah, sebat pulang ya, kayaknya udah nggak sehat nih. Akhirnya pas lagi sebat, salah satu temen gue ini ngelihat kayak misalkan ini anak-anak nongkrong nih, ini atap segini nih misalnya. Nah di sini kayak ada yang muncul gitu kepala. Dari atap? Iya, ada muncul kepala. Tapi anak-anak mikirnya itu bukan kepala. Apa? Entah kayak buah busuk nyangkut atau apa gitu. Sodok-sodok lah, pakai sapu. Nyampe, maksudnya atap itu masih Nggak terlalu nyampe tinggi, kalau nggak- misalkan iya, di betul. Jadi, sodok-sodok. jadi tinggal kasih kursi, satu Oh. naik, terus palanya disodok-sodok. Niat ya? Sumpah, sodok-sodok nih. Kata anak-anak tuh kayak nggak nembus, tapi kayak enteng tau nggak sih? Gue nggak tahu lah teksturnya gimana tuh, gue nggak tahu. Gue sempet nanya soalnya, nembus nggak sih pas lu tusuk? Enggak, kayak ada sesuatu katanya gitu kan. Tusuk. Anak-anak kayak apa itu ya? Soalnya kayak nggak kelihatan mata, apa, nggak kelihatan gambarnya hidung. Kelihatannya kayak muka, kepala, kayak kelapa. Kayak atau- bulat, terus hitam. Oh. Itu gitu doang. Nah,
Terus gantian lah teman gue satu lagi, cucu gue sini gue. Set. Tiba-tiba teriak dia. Tapi teriaknya nggak kayak mangap, nggak kayak gitu. Jadi bentuknya tetap sama nih, tapi ada suara dari dianya gitu. Langsung ngibrit anak-anak. Ada yang ninggalin motor, ada yang apa segala macem. Oh jadi suaranya kedengeran semua? Kedengeran semuanya. Nah di satu rumah itu, tongkrongan temen gue itu ada 2 yang rumahnya deketan. Akhirnya pada cabut pindah rumah. Pada pindah rumah gara-gara itu doang. Gara-gara itu? Gara-gara takut kalau deket daerah situ Banget rumahnya. men, serem banget. Lu bayangin aja sedekat itu, lu diteriakin coba. Gimana akhirnya ada salah satu temen gue tuh yang demam sampai 3 hari, cuman nggak parah sih. Gara-gara itu doang, saking penakutnya kayak misalkan lu penakut nih, digituin gimana nggak serem sih? Iya sih, pasti kepikiran ya nyampe rumah. Terus 5 orang, 5-5-nya ngeliatin ke atas gitu. Jadi kalau ada yang teriak ya nggak ada Total siapa berapa? lagi. Total orang di situ yang mana? Berapa orang lan? Saat itu yang nongkrong total ada 5 orang. Oh, ada 5 orang. Iya, dan semuanya penakut. Cowok, cewek. Enggak, cowok semua. Cowok Semua. Itu tuh, gue yang paling gokil itu. Maksud gue, kenapa sih gue harus pulang gitu saat itu? Maksud gue pengen ngerasain kayak gitu. ngerasain. Iya, gue Lu penasaran. belum pernah ngerasain pengalaman horor kayak gitu ya, secara langsung ya? Gue penasaran pengen dipertemukan dengan hal itu, cuman nggak mau sendiri. Itu kan pas lagi rame-rame. nongkrong dong, Iya. pas lagi nongkrong kon. Jadi seenggaknya gue ngerasain lagi rame-rame gitu. Apa yang gue balik jam 11? Jangan salah kalau misalnya lu ngomong bilang pengen ngerasain kayak gitu di sini bisa sebenarnya. Ini kita cuma bertiga loh. Iya itu dia makanya. Jangan ngomong Gua nggak pengen mau lah. ya. Gue nggak mau loh lah. Kalau bertiga janganlah, kalau bertiga kan Iya, kayaknya ramean sedikit lagi ya. lah, paling sama orang-orang bawah tuh gue mau Iya, lah. iya, Ngerasain iya. rame-rame kan. Tuh gue pengennya segitu-segitu lah maksud gue. Halo gimana Pak? Gue sebenarnya pengen cerita tapi kayak masih takut karena kejadian tuh masih baru lebaran kemarin kan. Oh iya? Kemarin lebaran tuh gue pulang kampung. Nah waktu gue pulang kampung tuh gue adalah gue di daerah Jawa gitu kan, di daerah rumah nenek gue. Pas gue nyampe, singkat ceritanya tuh gue tidurlah gue di rumah. Terus om gue, sepupu-sepupu gue tuh pada pergi nyekar apa sih kalau Iya. Iya, ziarah. Karena ada saudara-saudaranya kakek nenek gue kan di kampung yang udah meninggal, terus pada nyekar lah. Nah nyekarnya itu gue nggak ikut karena gue mau main sama sepupu-sepupu gue di rumah. Ceritanya itu dari om gue itu jadi nyetir tuh di depan tuh ada om gue, tante gue, terus sepupu-sepupu gue yang udah pada punya anak di row kedua bertiga, cowok cewek. Iya jadi jalanan di Jawa itu kan naik turun kiri kanan hutan kan, dan itu daerah situ tuh emang diyakini angker. Terus dijalanin lah sama om gue karena emang satu-satunya jalan selain jalan kecil, jalan raya cuma itu untuk ke tempat makam leluhur gue lah. Udah dilewatin lah dari situ. Itu keadaannya tuh jadi ceritanya ini mau pulang, bukan pas mau berangkat. Pas mau berangkat aman. Di jalanan mistis itu tuh dilewatin aman. Pas dia mau Sorry, pulang. itu posisinya sore, siang? Sore. Di nyekar tuh siang. Terus pas mau pulang tuh udah sore kan. Oh, Udah sore iya, menjelang beresnya maghrib lah. sore gitu Setengah ya. 6 lah, setengah 6 lah. Jam rawan sih. Gue nggak ikut. Iya. Gue nggak ikut. Jadi gue nggak tahu jam pastinya. Di cerita itu pokoknya sore. Jadi sore gitu kan. Ini gue ceritainnya. Jadi ceritanya tuh ada satu jalanan yang diyakini angker itu tuh dilewatin untuk pas jalan pulang. Dan ketika dilewatin, row ketiga itu kan kosong ya. Pas dia om gua nyetir itu, gua rada-rada takut nyeritainnya. Kenapa? Si om gua tuh ngeliat kayak ada, gua bilangnya apa ya, 3 tuyul kali ya. Oke, jadi beneran kayak di film-film kan. Si tuyulnya itu bener-bener pakai sempak doang, terus dadanya itu telanjang dan botak-botak. Dan apa namanya, postur tubuhnya Sama. itu tuh kayak tangga. Jadi ada yang paling tinggi, ada yang Middle, ada yang kecil banget. Dan itu tiga anak lah, tiga tuyul tuh lewat dia di mobil, di Depan mobil berarti pas itu ya? Om gua melintas itu di daerah situ. Pas berangkat kan nggak ngerasain ada apa-apa, jadi pas jalan pulang tuh dia kaget, kok ini ada om tadi ngomong ke sepupu-sepupu gue kan, tadi om ngeliat ada anak kecil lewat tapi om nggak berani bilang. Jadi kejadian itu pas dia udah lewat baru berani ngomong. Tadi sebenarnya om ngeliat ada 3 anak tuyul gitu lewat tapi om nggak berani bilang. Duh om,
harusnya kenapa nggak kata-kata sepupu gue, oh kenapa nggak bilang, harusnya kalau misalnya kita lewatin kita harusnya adalah satu kejadian yang gue bisa satu kepercayaan yang gue bisa bilang, ada satu ritual gitu yang harus dilakukan supaya itu tuyul tuh nggak ikut, katanya gitu. Paham. Nah, diyakini tuh kalau misalnya kita nggak ngelakuin ini, kok nggak bisa bilang ya, itu tuyul tuh bakal ngikut kita om sampai rumah. Karena dia bakalan itu cara si tuyul tuh untuk ikut dan ngambil duit kita lah gitu. Kita harus ada yang ngelakuin satu ritual ini. Harusnya om bilang, ya om kan nggak tahu, udah lama nggak pulang kampung segala macam, om udah lupa segala macam gitu. Akhirnya ya udah jalan lagi mendekati rumah. Pas om gue ini kayak orangnya tuh, tau gak sih lo, introvert yang nggak banyak ngomong dan nggak banyak cerita gitu. Tapi udah lumayan berumur gitu. Diem aja kerja orangnya tuh. Terus pas udah menjelang nyampe rumah tuh, pas om gua mau parkir, itu om gua tuh ngelihat parkiran kan, ngeliat spion kanan, spion kiri, spion tengah. Iya. Balik lagi karena om gua ini yang tadi gua bilang introvert itu diem, ada apa diem sampai kejadian itu dia juga diem, nggak ngomong apa-apa ke sepupu-sepupu gua. Pas parkir tuh dia sebenarnya ngelihat juga si kaca tengah itu tuh si tuyul tadi tuh lagi ngikut di row 3. Jadi 3 anak. Wow. Yang tadi gue bilang kayak tangga itu. Ada yang gede, ada yang tengah, ada yang kecil. Itu lagi ada tuh ikut di belakang sambil ketawa-ketawa gini. Gitu. Berarti di bagian paling belakang ya? Paling belakang. Kursi paling belakang kan ya? berlima kan? Betul. Saudara gue tuh om gua, tante gua, sepupu-sepupu gua bertiga tuh di tengah. Di Kursi belakang kosong. Di belakang tuh kosong. Tapi karena gua habis mudik, jadi tuh belum ditutup-tutupin. Paham. Belum dilipat-lipatin. Jadi masih buat orang kan tadinya, buat sepupu-sepupu gua yang lain. Jadi tuh masih belum kelipat, masih jadi tempat duduk gitu. Nah itu tuh ada si anak kecil 3 ekor tadi. Tiga-tiganya itu. Jadi kelihatan dari spion tengahnya itu ada yang paling gede, persis tuh yang tadi yang tadi lewat, ada yang gede, ada yang Kalau kayak modal, gitu tuh dia ada tuh yang munculin diri atau gimana ya? itu dia Apa tuh. emang mata kita yang bisa lihat ya? Gue juga bingung antara dia tiba-tiba muncul, kayak misalkan om lu lagi sial atau apa ya, atau ada yang ngirim tuh, gue takutnya gitu. Gua nggak ngerti. Mungkin ada kepercayaannya kan tuyul itu kan dikirim ya, Iya. dilepas terus disuruh nyari gitu kan. Nih ke rumah itu ya, misalnya kayak gitu misalnya. Iya, soalnya adek gue juga pernah ngeliat di Jawa juga, di rumah mbah gue. Tuyul ngeri bro, Jawa sumpah dah ya. Iya Tuyul juga. bener-bener lihat tuyul. Masuknya ke kamar bokap nyokap gua, ngodok-ngodok kantong celana bokap gua. Katanya tuh penangkalnya tuh katanya, gua nggak tahu ya bener apa nggak. Gue cuma pernah denger doang dari orang tua gue. Penangkalnya tuh dikasih kayak yuyu, mainan ya di ujung rumah, terus kasih tudung ayam. Iya benar, tudung ayam. Supaya penolak si tuyul-tuyul itu, supaya duit kita nggak diambil. Tapi kan sekarang kan kita udah pakai m-banking ya. Susah juga sih emang sih benar. Tapi itu ngeri juga sih, maksud gua bisa masuk sampai ke ranah apa ya, area pribadi kalian itu ya. Mobil, karena mobil maksud gua di dalam kepercayaannya yang di kampung gue itu tuh kalau nggak ngelakuin si ritual tadi, tuyul tuh bisa ikut katanya. Gue nggak pernah ngerasain secara langsung ya. Dan setelah keluarga lu tahu, akhirnya ngelakuin nggak ritualnya itu? Nggak tahu, gue nggak pernah lewat situ lagi. Itu kan karena jalan ke arah kubur makam nenek-nenek gue kan, mbah gue kan. Gue pulang tuh nggak lewat situ, jadi gue nggak ngelakuin si ritual itu. Oh, jadi ritualnya dilakuinnya saat di situ ngelewatin? Saat ngelewatin doang, kayak Harus berarti ketika ngeliat harus langsung itu. bukan ngelihat, jadi ada satu jalan nih, ada satu daerah lah, satu jalan yang harus lu ngelakuin ritual yang tadi itu supaya kalau lu ngelihat yang hal-hal aneh, itu lu nggak kejadian. Kasarnya kayak terowongan Casablanca gitulah ya, lu harus klakson, gitu lah ya. Paham. Ya kepercayaan, boleh percaya boleh enggak sih. Tapi cuman kalau udah dianjurin nama yang lebih tua mah kayaknya nurut aja deh. Iya, kayak kepercayaan daerah setempat lah. Belum tahu juga. Deket banget kalau lu mah ya, gila ya. Dan katanya kalau misalkan si tuyul itu, ini cuma kepercayaan, ini nggak terjadi ya di keluarga gue. Katanya kalau misalkan si tuyul itu lagi kerja. Dalam tanda kutip tuh, itu tuh di sininya nih kan dia pakai sempak ya. Di sini tuh banyak duit gitu, 100.000, 50.000. Oh iya. Di sempaknya. Iya. Dia nyimpen duit tuh di situ katanya. Maksudnya kalau yang bisa lihat, kalau yang bisa lihat. Terus ada urban legend apa kepercayaan ya? Kenapa? Ada kepercayaan kalau misalkan orang yang melihara tuyul tuh kalau jalan katanya suka begini.
Oh iya, itu Terus kan kalau omongan-omongan. misalkan nih lu melihara tuyul, atau misalkan amit-amit ya, gue melihara tuyul. Terus gue jalan tuh suka begini. Terus lu bongkok. manggil gue, Pak, tuh terus gue nggak denger nih misalkan. Biasanya tuh yang ngasih tahu kalau misalkan gue dipanggil tuh tuyul gue. Kayak Gua kalau itu yang kedua gua nggak tahu, cuman gua taunya begini doang nih, yang apa yang Naruh tangan tangan ke di belakang. belakang. Iya, itu omongan-omongan zaman dulu gua sempet denger tuh. Dan lu tau nggak katanya tuyul tuh dikasih makannya di netein. disusuin sama yang melihara tuyul ya? Iya, Kalau yang melihara tuyul perempuan disusuin sama dia. Enggak. Misalkan gua udah nikah nih, terus kayak udah desperate banget. Lu melihara tuyul Iya, misalkan? mah kita melihara tuyul. Istri lu? Istri gue yang netein. Wow. Nah, misalnya gue belum punya istri atau apa gitu segala macem, gue ngobrol sama orang wanita yang gue percaya siapapun itu, buat bagi hasil dia yang netein. Katanya. Nah, lu bayangin misalkan itu 3 dipelihara orang, 3-3-nya lo tetein tuh kali itu. Tapi kalau misalkan dia dipelihara orang, alhamdulillahnya keluarga gue tuh nggak kejadian. Kan itu kan ikut kan Iya, satu betul, mobil betul, sampai rumah betul, kan. betul, Nggak betul, kejadian, betul. alhamdulillahnya nggak ada kejadian. Nggak ada bencana kehilangan apapun ini ya. duit. Betul. Karena itu kan keadaan lagi lebaran. Orang kan pada punya cash kan. Betul. Alhamdulillahnya nggak kejadian. Mungkin itu tuyulnya udah kerja di tempat lain, jadi nggak Iya, dikerja di iya, tempat iya, gua iya. gitu. Atau enggak emang dia lagi lewat aja kali. Iya, lagi Dia lewat terus ikut. Iya, lagi nggak ada Juga, kerjaan juga. Lagi nggak nyari kerjaan mungkin ya. Iya. Iya gitu kali, nggak tahu juga. Lo ada cerita lagi nggak nih sebelum kita? Gue lebih banyak ngalamin di kosan sih sebenarnya. Iya. Sama gue juga pengen ceritain kosan temen gue lagi nih, tapi beda orang. Jadi waktu zaman ini gue nggak pernah cerita sih. Jadi waktu gue zaman kuliah itu disuruh bikin short movie. Kita kebagian Ini tempat yang sama nih? tempat yang sama Kosan yang sama kamar ya? gue juga. Kelompok gue tuh kebagian temanya horor. Kita Pas banget ya. Satu kelompok tuh perempuan semua, isinya kalau nggak salah 7 deh ya. 7, yang udah datang tuh 6. Terus kita pengen makan, mau cari makan ke bawah. Cari makan ke bawah, 5 orang turun, 1 orang di kamar. Nungguin temen gue yang belum datang 1 orang ini. Iya. Udah gitu, belum ada kabar tuh dari temen gue yang belum datang. Kita udah turun duluan ke bawah nyari makan, dia nungguin. Ada yang ngetok, kita turun gak lama ada yang ngetok. Oh, dikiranya ada yang ketinggalan apa gimana kalian itu ya? Ya mungkin, Iya. dikiranya gitu. Tapi pas dibuka, ternyata temen gue yang baru datang ini. Orang ketujuh. Orang ketujuh ini Oke. yang baru datang. Pas temen gue buka kamera itu dia tuh temen gue yang baru datangnya namanya sebut aja Vira ya. Vira ini orangnya bener-bener ceria, nggak pernah nyablak banget, friendly gitu ya. nggak pernah nunjukin Extrovert sedihnya banget. dia gitu Paham. segala macem. Tapi di situ dia tuh beda banget, mukanya pucat, nggak ngomong sama sekali, diam, nunjukin rambutnya gitu. Rambutnya panjang, agak Belum makan gitu. Tapi kelihatan banget mukanya Vira. Jelas banget mukanya Vira. Jelas mukanya Vira, tapi sifatnya beda. Paham. Pas temen gue ngajak ngobrol, didiemin aja. Terus gak lama temen gue dapet notif kalau Viranya kejebak macet. Langsung kabur ke bawah. Berarti ini orang ceritanya dari tadi tuh tentang Doppelganger, doppelganger bener. gitu. Itu lebih serem anjir Lan. Lebih serem karena apa? Kita ngelihat langsung. Bisa jadi kita bersentuhan kayak betul. masuk film kan bisa kan? Tapi ke apa orangnya tuh lagi nggak kayak biasanya gitu kayak yang ceritain Dika barusan gitu. Itu dia. Lu yang kayak biasanya gue kenal kayak gimana, taunya berperilaku kayak gimana. Nah, itu tuh taunya perlu berubah, ya. curigain tuh. Parah bro. Nih, terus si temen lu itu saat dapat notif, si Vira palsu itu kemana? Hilang Enggak tahu, atau? pokoknya temen gue langsung kabur. Enggak ada yang berani pasti masuk. pasti langsung buta Nggak ada sih. yang berani masuk lagi. Gue jadi temen dia juga nggak mau ngeliat Ini mana-mana itu kayak langsung. di film-film Lan. Kalau misalkan ngelihat si doppelganger itu tuh, lu tuh langsung kayak mungkin patah-patah tuh, bukan patah-patah. Oh iya. Ngeblank. Iya. Terus diem gitu, mematung. Kosan gue kan mematung. udah beberapa orang ngelakuin suicide di sana. Oh iya. Ya, ada yang Gantung ya. ya itu. Oh iya, ada. Ada. Dan itu gue ngeliat Parah, Pak, mayatnya kasarnya. Wih. digotong ke ambulans. Tapi pas udah dikantongin kali. Iya, Maksudnya dari kan? kantongnya. Tapi tetap kerasa nggak sih? Iya, paham, enggak? Takut apa gue di situ? Maksud gue seenggaknya nggak dibuka, maksud Iya, gue itu enggak, loh. enggak. Iya. Kalau orang meninggal kan kita sering lihat Lan, tapi kalau misalnya orang Orang yang beneran- dikantongin kan
Ketika Itu berarti- itu kamar dikenain polis lain aja gue Iya, iya. merinding mampus. Pastilah pasti Gimana? gua pun gitu loh pasti. Iya lah. Dan lu tahu siapa itu? Misalkan Kenal maksudnya? Iya kayak pernah kenal, lihat sosok orang yang waktu masih ada nggak? Gue Gak usah ngeliat- sebut tapi ya. Kalau gue ngeliat sih nggak pernah, cuma nggak gue pernah. lihat fotonya aja. Oh, WNA cewek cowok. cowok. Oh asing. Ya. Oh, ngeri banget ya, gila. Nah, ini makanya kebetulan banget nih. Gue juga pengen ngebahas soal ini, bundir ini masalahnya. Nah, jadi kalau ini mah temen deket gue dari SD, SMP, SMA gue bareng nih ya sampai sekarang gue masih bareng. Dia ini ngekos di, gue nggak mau sebut semuanya ya. Dia tuh ngampus di Solo, dia ngampus di Solo. Terus 2 minggu kemarin dia pulang. Dia cerita nih semua. Wah men, gue culture shock apa segala macam, gue digangguin sama goib ini makin ekstrim kata dia dibanding Diganggu apa? digangguin goibnya makin ekstrim goib. dibanding sama rumah gue sendiri. Maksudnya rumah gue sendiri tuh rumah dia yang di Bogor ini ya. Oh dia ngerantau ke Solo. Ngerantau ke Solo. Kuliah. Ya kuliah, dia nemu kosan yang murah, asri gitu-gitu dan Homey banget lah. iya homey banget dan yang dia makin percaya ada yang tinggal di situ, ada yang nginep. Solo tuh dingin gak sih? Solo, Panas. gua nggak Panas tahu. ya? Panas ya? Panas ya? Ya udah gitulah ya. Nah, yang bikin dia makin percaya ada orang-orang yang nginep di situ loh dan lumayan banyak gitu. Dan itu beneran orang kok, beneran orang. Oke. Harganya murah banget kata dia. Oke lah, seminggu pertama aman, seminggu pertama. Nah, minggu kedua ini dia udah mulai banyak kocak-kocak nih. Kayak di kamar kosong ada suara nyapu gitu-gitu kan. Di kamar kosong ada yang suara orang ngobrol. Kayak gini kan lumayan berisik ya kan, lumayan ada ketawanya. Ada kehidupan Kosong. lah tapi kosong. Iya. Nah, yang paling gokilnya H-1 sebelum dia pulang itu maksudnya ke Bogor kayak dia itu malam-malam itu lagi pengen tidur banget nih. Maksudnya dia habis nonton Netflix apa segala macem, jam 2:30-an udah lagi ngantuk-ngantuk kayak alhamdulillah gue ngantuk nih, udah pengen ngecas nih, gue pengen tidur nih. Tiba-tiba kayak ada suara, tau gak sih suara orang kecekek gitu kayak gitu-gitu. Nih, aneh nih. Terus ada suara kayak gitu, kaget dong dia. Cik, ada orang bunuh diri nih. Awalnya dia pengen datengin. Tiba-tiba makin Dia ngedengarnya tuh di mana? Di kamar. dia lagi di kamar, dia lagi udah selimutan, dia udah gini langsung. Apaan tuh? Kayak gitu-gitu tau gak sih lo? Oh, temboknya berarti satu berarti Berarti sekencang itu ya kalau orang ngelakuin itu. Tapi ntar dulu. Saya udah denger kayak, anjing apaan nih? Orang bundir. Dibarengin dengan suara-suara kayak tangisan-tangisan gitu. Paham gak sih lo kayak Ya, gitu? suara si ya. Iya itu. Akhirnya pas dia keluar, wah siapa tuh? Yang paling logis ya sama lah apa yang kita lakuin gitu ya. Kalau kita berani, pasti yang kita cek kanan kiri kamar kita dulu kan. Iya. Yang kanan temennya dia itu lagi ke rumah cewek, lagi nginep di rumah ceweknya. Dia ngomong sore-sore. Yang kiri kosong. Oh kamar kosong. Iya. Tapi pas dia keluar, wah nggak ada nih yang begini-begini gitu kan. Akhirnya dia masuk ke dalam. Wah udah nih, kayaknya gue digangguin doang. Masuk. Pas dia pengen tidur lagi, pas dia udah tidur malah. Pas dia udah tidur, tiba-tiba dia mimpi. Dia tuh lagi ke dapur. Ada cewek bundir di situ. Dapur si kosannya. Iya, dapur bersama. Ada yang bundir di situ. Ada yang bundir terus kayak ditahan sama temen gua tuh. Ditahan. Set. Terus ada yang teriak kencang banget. Jangan gitu katanya. Nah, ini udah aneh banget nih maksud gua. Jadi jadi di dalam mimpinya temen gua ngebantuin orang, "Weh, jangan bunuh diri." Oh, Itu ada yang ngebantuin tuh temen lo yang lagi mimpi itu? Iya, di dalam mimpi. Ngebantuin, tiba-tiba ada yang teriak jangan tuh. Nah, pas teriak jangan kenceng itu, dia langsung melek dong kebangun gitu, kayak kebangun. Pas kebangun, dia melek, ada yang ngeliatin dia gede banget dari atas. langit-langit. Iya, tapi ininya mentok langit-langit nih. Oh, mentok langit. Gede banget, serem banget. Akhirnya dia nutup lagi. Pakai selimut. Iya. Bayangin aja itu. Dari step-stepnya, dari ngedenger suara orang kecekek, mimpi kocak begitu. Tapi- bangun-bangun diliatin. Tapi konklusinya Di dia hari itu- ada Di hari itu ada. Ada. Begitu. Oh, Nggak, maksud enggak. gua Oh iya, yang- sorry. yang Di itu toilet, Iya, di toilet. di Konklusinya itu adalah dapur itu. pernah ada yang bunuh diri di lantai itu. Sorry, gua agak lupa nih. Pernah ada yang bunuh diri di lantai itu. Cuman katanya agak lumayan jauh kan ke kosannya kayak letter U. Nah, katanya yang bunuh diri itu seberangnya. Oh, Gitu. bukan di kamarnya. Iya, jadi kebetulan dia lagi yang di dalam tanda kutip diceritain. gangguin. Iya bener. Dikenalin dikenalin. gitu. Nah, Reka ulangnya. Padahal di lantai 3 itu dia ada 5 orang, ada 4 orangan yang tinggal di situ. Oh, Rame lah santai. ya. Rame. Tapi kenapa dia yang dia bingungin itu doang.
Gitu, kacau men. Itu ya dan yang budir beneran cewek katanya. Temen kampus lu Lan? Bukan Oh, teman rumah. lu. Teman rumah, iya. Dan dia itu apa namanya, orangnya berani. Cuman kalau gitu nggak kuat juga napa? Iyalah. Iya semua orang berani kalau misalkan kejadian kayak gitu juga ya ada juga Habis cerita-cerita juga sama orang mentalnya. lain ya karena nggak mau ngerasain sendiri gitu. Berbulu, hitam, gede dan cuma melotot doang gitu. Tuh, kayak sama kayak. Wah, anjing nggak bingung. Kalau kayak gitu tuh apa sih genderuwo ya? Yang logis itu nggak sih? Iya. Yang paling logis? Bukan ini ya apa namanya? Jenglot kecil. Jenglot kecil. Jenggot kecil. Cuman katanya kan jenglot kalau makan darah bisa gede kan? Katanya, gue nggak tahu sih. Gak tahu gue. Iya Kalau kan? tahu dari gigin dari mana Lan? Nggak beneran, itu mitosnya gitu. Oh, mitosnya gitu? Iya, dikasih kayak misalkan nih, gue pengen kan jenglot tuh buat Darah kerja, ya, bego. ya. Jenglot tuh buat kerja. Kayak misalkan, soalnya cari duit, soalnya bunuh orang, soalnya apa segala macam. Ini kalau yang gue denger ya, yang gue denger dari temen gue. Dan itu dia kita numbalin ayam, numbalin kucing, numbalin orang, numbalan gitu ya. Gitu. Dan tumbala itu kayak dikumpulin di baskom darahnya, terus jenglotnya direndam katanya. Iya, aku pernah lihat video. Iya. Cuman siapa tahu dari ritual lain gue nggak tahu. Gitu. Iyalah. Gitu kan. Gua kalau misalnya ngomongin tentang pertiadaan di dunia ini maksudnya tentang dari tadi lu ceritain tentang dunia. Iya makanya pas banget kata gue nih sini. Gue tuh sebenarnya bukan gue yang ngerasain, bukan temen gue, tapi tetangga gue. Jadi waktu gue kecil itu ada cerita dari nyokap gue gitu kalau misalkan rumah tusuk sate deket rumah gue itu pernah ada kejadian-kejadian aneh. Tusuk Tapi sate sekarang ya? udah enggak ya, udah enggak ada ya. Waktu gue kecil, gue diceritain waktu sama nyokap gue. Ini gue cuma recall cerita yang diceritain sama nyokap gue doang. Kalau misalkan rumah tusuk sate itu nggak bagus buat tempat tinggal. Katanya Kakinya buat jelek, dagang katanya. bagus. Jelek. Katanya buat dagang Bukan bagus. yang katanya buat dagang malah enggak ya. Nih gue Kalau soal geografis, kepercayaan tapi nih. kalau soal Beda geografis oke. kepercayaan nih, beda Soal kepercayaan. geografis gue percaya kalau misalnya buat dagang itu bisa dilihat dari 3 sisi jalanan kan berarti kan. Iya dong. Tapi kalau misalnya mitosnya Dekat kampus gue ada ruko yang selalu ganti jualannya anjir. karena Untuk si tusuk sate itu. Iya. berarti masih 50-50 Iya maksudnya lah makanya ya. gue bilang Who kalau knows? untuk mitos kepercayaannya mungkin percaya nggak percaya tapi kalau untuk jualan katanya geografisnya bagus karena kelihatan dari segala Secara sisi logis, ya. secara geografis dan logisnya iya kan. Terus jadi ceritanya waktu kecil gue diceritain sama nyokap gue kalau rumah tusuk sate nggak bagus ya. buat tempat tinggal. Kejadiannya adalah di rumah itu tuh yang tinggal itu bapak, ibu, sama anak, keluarga muda gitulah. Nah keluarga muda ini udah lama nggak punya anak, terus diceritainnya tuh kalau sama nyokap gua dari awal dia nikah sampai dia punya anak itu tuh selalu digangguin karena di rumahnya itu ada pohon gede gitu, terus setiap malam katanya keran di rumahnya Tiba-tiba selalu nyala. nyala, ya gitulah namanya keluarga baru tinggal di tempat rumah yang seadanya gitu ya, yang masih Tapi kondisinya mereka lagi nggak hamil nih. Si istrinya lagi nggak si hamil. istrinya belum hamil tapi udah pindah ke situ. Oke. Masih seadanya, masih peninggalan orang tuanya. sebelumnya. Oh, iya, oke, Orang oke. sebelumnya Iya, dia kan orang beli rumah nih di situ. Mungkin dia peninggalan orang sebelumnya, ada jeda nggak dipakai orang itu kan kalau belum di ngajiin, belum diapain kan mungkin masih ada sisa-sisa Paham. kan. Jadi di setiap malam sebelum dia punya anak ya, ini ceritanya belum punya anak. Dia selalu digangguin karena tuh selalu keluar air gitu sendiri malam-malam. Kadang airnya yang keluar tuh kerannya tuh yang keluar bukan air tapi darah. Gue ceritain sama nyokap tuh kayak gitu. Terus dari arah-arah si pohon besar itu tuh kadang suka ada ketika dia pulang dari kerja terus pulang ke arah rumah udah malam, kadang suka ada yang ngeliatin dari arah pohon itu. Berasa. Iya matanya merah terus bulunya gede gitu kayak genderuwo itulah. Terus singkat cerita si Pak Sutri ini punya anak. Terus si anaknya nih digangguin juga lah sama seperti apa yang digangguin orang tuanya. Terus katanya kalau misalkan rumah tusuk sate kan tadi gue bilang nggak bagus kan dan dia tuh nggak percaya sama mitos itu. Terus akhirnya dia tetap Stay tinggal di di situ. situ terus digangguin ya udah sampai dia manggil
orang pintar katanya, udah dibuang, udah dibersihin, terus udah dibuang ke Isi-isinya tuh ya, isi-isinya tuh ya. dalam tanda kutip kan. Heeh. Udah dibersihin lah, tapi nggak works gitu, masih aja ada gangguan. Sampai pada akhirnya gongnya adalah ketika anaknya itu digangguin, sampai gua nggak bisa ngomong sih, tapi dia sampai nggak ada lah. Tapi itu kondisinya keguguran atau Nggak, meninggal? anaknya itu udah lahir. Berarti meninggal dong Anaknya ya? udah lahir karena gangguan-gangguan ini sangat menyakitkan gitulah, sampai nggak bisa tidur, sampai udah, soalnya dia udah ikhtiar juga manggil orang pintar segala macam. Betul. Tapi yang namanya anak kecil kan pasti diganggu kan? Anak kecil kan sensitif kan Betul, katanya, betul, terus digangguin sampai akhirnya dia nggak ada, terus nih orang tua udah stres banget, akhirnya tuh rumah ditinggalin dan sampai sekarang itu rumah kosong. Jadi rumah tusuk sate itu udah kayak jadi urban legend di daerah rumah gua gitu. Terus jadi ceritanya begitu mulu, yo HP lu lah. pantes. Iya, enggak bukan. Wah, ringtone nggak gini, Ini. alarm. Gue di telepon dulu. Telepon. Apa sih, kenapa? Enggak, gue sendiri. Ih, nggak tahu. Tika sama Arfa kemana? Beli makan kali? Jangan bilang gue di sini. Iya. Ya. Yaudah ya. Ya gue ke bawah ya. Siap. Oke. Udah lah. Itu siapa? Jangan sampai kayak jam waker kemarin lagi nih. Nggak. Telepon kan? Ya, ini telepon. Ini orang kantor bawah. Ini kita ada waktunya kita kembali kerja. Cabut. Yuk, kita balik kerja. Daripada kita nggak bener di sini, mendingan kita cabut. Udah Nggak, matiin. sana aja deh. Iya. Sana ya? Lu jangan, gue jadi takut juga nih. Nggak, tapi yang gue bingung tadi tuh suara apa ya? Iya. Kalau yang mana?